Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezi Rahmawati, jurusan Sistem Informasi kelas SI 18C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusun, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan. Lalu ada definisi manajemen strategi. Beberapa ahli mengatakan manajemen untuk menentukan manajemen strategis dengan cara yang berbeda-beda. Mendefinisikan analisis manajemen strategis, keputusan dan tindakan oleh perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada proses dan tahapan manajemen strategi. Yang ke-1 perumusan strategi. Yang kedua implementasi strategi. Yang ketiga evaluasi strategi. Lalu berikutnya ada jurus strategi. Yang ke-1, jurus yang pertama adalah pilihlah strategi yang berorientasi pada product leadership. Jurus yang kedua adalah pilihlah yang berorientasi pada operational excellence. Jurus yang terakhir adalah pilihlah strategi yang mengacu pada customer intimacy. Lalu ada manfaat manajemen strategi. Ini menurut Greenlee menyatakan manajemen strategis memberikan manfaat berikut ini. Memungkinkan untuk identifikasi, memberikan pandangan objektif, mempresentasikan kerangka kerja, minimalkan efek dari kondisi. Yang terakhir, memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung. Dan ini berikutnya sampai 11. Lalu ada posisi strategi. Porter menjabarkan 3 posisi strategis. Ketiganya tidak mutually eksklusif dan seringkali saling bersinggungan. Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk menghadapi masalah peluang. Mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan. Lalu ada model strategi. Yang ke-1 visi dan misi, yang kedua analisis lingkungan eksternal dan internal, yang ketiga analisis pilihan strategi, 4 sasaran jangka panjang, 5 strategi fungsional, dan yang terakhir adalah program. Berikutnya formulasi strategi, analisis pilihan strategi. Pada dasarnya setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai strategi, namun para pimpinan perusahaan kadang-kadang tidak tahu atau tidak menyadarinya. Yang terakhir ada analisis lingkungan eksternal dan internal.
Realisasi misi perusahaan akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternalnya menjadi sangat penting karena pada hakikatnya kondisi lingkungan eksternal berada di luar kendali organisasi. Berikut presentasi saya.